Halo semuanya, selamat datang kembali di Film Posting. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat, tetap berpikir jernih, dan siap untuk menyelami sebuah kisah yang akan menguji batas kewarasan kita hari ini. Penglihatan seringkali kita anggap sebagai anugerah terbesar untuk menikmati indahnya dunia. Tapi, bagaimana jika fungsi mata itu tiba-tiba berbalik menjadi pintu gerbang menuju kematian yang paling instan? Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah film distopia thriller yang sangat mencekam berjudul Bird Box Barcelona. Sebuah cerita tentang keputusasaan, manipulasi pikiran, dan perjuangan egois seorang ayah di tengah dunia yang dipaksa untuk hidup dalam kegelapan. Sebelum kita mulai menutup mata dan menembus keheningan kota yang mati, silakan siapkan posisi ternyaman atau secangkir minuman hangat untuk menemani ketegangan tontonan kalian. Jika semuanya sudah siap, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan stasiun kereta. Stasiun ini tampak normal seperti biasanya, namun tempat ini akan segera berubah menjadi titik awal dari sebuah petaka besar. Tanpa peringatan, sebuah gelombang suara asing yang ganjil mulai menggema dari kegelapan terowongan kereta. Suara itu begitu pekak, bahkan mulai mengacaukan benda-benda di sekitarnya. Di tengah kerumunan para tersebut, seorang pria bernama Sebastian menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia sempat berpikir untuk segera pergi, namun keraguannya membuat ia terlambat mengambil keputusan. Dalam sekejap, orang-orang yang berada di dekat terowongan mulai terpengaruh oleh suara mistis tadi. Perubahan fisik terlihat jelas saat warna mata mereka mendadak berubah. Seolah kehilangan kesadaran, mereka mulai melemparkan diri ke atas rel. Bahkan saat kereta datang mendekat, mereka justru berjalan menyongsongnya seperti orang yang sedang terhipnotis. Di tengah kekacauan massal tersebut, Sebastian hampir saja tergelincir ke arah rel, namun sebuah keajaiban masih menjaga keseimbangannya sehingga ia luput dari maut. Tidak lama kemudian, ponsel Sebastian berdering. Sang istri menelepon dengan nada panik, memintanya untuk segera pulang dan menjemput putri mereka, Anna, di sekolah. Namun, situasi di sekitar Sebastian justru memburuk dengan sangat cepat. Saat kembali ke tempat kerja, ia harus menyaksikan rekan-rekan kantornya mengakhiri hidup mereka sendiri tepat di hadapan matanya. Dicekam rasa takut yang luar biasa, Sebastian memilih untuk melarikan diri dari kantor. Sialnya, tepat saat ia melangkah keluar, seorang pria jatuh dari atas gedung dan menghantam mobilnya hingga hancur total. Kota seketika berubah menjadi medan kekacauan yang mencekam. Orang-orang berlarian panik, kendaraan melaju tanpa kendali, dan kecelakaan terjadi di setiap sudut jalan. Dengan segala upaya, Sebastian berhasil meloloskan diri dan bergegas menuju sekolah Anna. Setibanya di sana, kondisi sekolah sudah luluh lantak. Para staf dan guru ditemukan tewas. Api berkobar di dalam kelas, dan anak-anak hanya bisa mematung dalam ketakutan. Tanpa membuang waktu, Sebastian langsung mendekap Anna dan melindunginya untuk menerobos puing-puing reruntuhan. Di tengah pelarian, langkah mereka terhenti di sebuah gereja oleh seorang pendeta. Pria itu mengatakan kepada Sebastian bahwa bencana yang sedang terjadi adalah sebuah anugerah ilahi dan mukjizat. Namun Sebastian sama sekali tidak peduli dengan dogma tersebut. Satu-satunya hal yang ia inginkan adalah keselamatan keluarganya. Tanpa membalas perkataan si pendeta, ia segera melanjutkan perjalanan. Di luar, Sebastian akhirnya berhasil melihat sosok istrinya. Namun, tepat setelah mereka kembali bersatu, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menghantam dari arah yang tak terduga. Mobil itu menabrak sang istri, merenggut nyawanya seketika di depan mata Sebastian. 9 bulan telah berlalu. Sebastian dan putrinya, Anna, kini bertahan hidup di sebuah stadion papan seluncur yang terbengkalai. Namun, kedamaian singkat mereka seketika sirna saat sebuah suara asing terdengar. Ketika mencoba melarikan diri, mereka justru dihadang oleh sekelompok perampok tunanetra yang merampas seluruh persediaan makanan mereka. Meski terluka, Sebastian sempat mencoba melawan, namun Anna menahannya. Belakangan, Sebastian menyadari tindakan putrinya benar. Para penyerang itu hanyalah orang-orang kelaparan yang sudah putus asa. Melalui siaran radio, sebuah peringatan mendesak terus dikumandangkan. Makhluk asing misterius telah menguasai dunia luar. Semua orang diperingatkan untuk tidak melihat mereka secara langsung, karena makhluk tersebut mampu mengendalikan pikiran dan memaksa korbannya menyakiti diri sendiri. Demi bertahan hidup, Sebastian bersama Anna menutup mata mereka dengan kain dan memberanikan diri keluar. Ia kemudian menghampiri sekelompok orang asing yang juga menutup mata mereka. Sebastian memohon bantuan makanan dengan alasan sudah berhari-hari tidak makan. Awalnya mereka ragu, namun Sebastian meyakinkan mereka bahwa ia adalah seorang insinyur yang mengetahui lokasi generator milik perusahaannya, sebuah alat yang bisa menyediakan listrik dan kehangatan. Tepat saat energi ganjil dari aura makhluk asing mulai mendekat,
Kelompok tersebut akhirnya memutuskan untuk membawa Sebastian ke fasilitas rahasia tempat para penyintas lain bersembunyi. Di sana, seorang pria bernama Martial menyadari luka Sebastian dan mengarahkannya pada Liliana, seorang dokter yang juga ikut bersembunyi. Sambil mengobati luka Sebastian, Liliana bertanya tentang apa yang terjadi, yang kemudian dijawab Sebastian bahwa ia baru saja terlibat perkelahian dengan sekelompok preman. Malamnya, para penyintas berkumpul di sekeliling perapian. Seorang pria tua yang buta mulai membagikan kisah tragisnya. Ia bercerita bahwa makhluk asing itu hampir menangkapnya hingga ia terpaksa membutakan matanya sendiri dengan pisau demi bisa lolos. Pria itu juga mengungkapkan sebuah fakta mengerikan. Makhluk-makhluk tersebut menandai para korban mereka dengan simbol mata misterius di dahi. Kejutan besar terjadi saat semua orang tertidur lelap di dalam sebuah bus. Secara tak terduga, Sebastian menyalakan mesin kendaraan tersebut. Liliana yang terbangun dengan panik mempertanyakan tindakannya. Namun dengan nada yang sangat dingin, Sebastian hanya menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia langsung menginjak gas dalam-dalam. Para penyintas lain terbangun dan mencoba menghentikannya. Namun Sebastian mencengkeram kemudi dengan kuat dan melaju semakin cepat, menghancurkan fasilitas dan apapun yang menghalangi jalannya. Pelarian gila itu berakhir tragis saat bus menghantam keras dan terbalik, melukai semua orang di dalamnya. Di saat genting itulah, makhluk asing tersebut tiba. Martial yang terluka parah merangkak keluar dari bus, namun ia tidak sengaja melihat ke arah makhluk tersebut dan seketika mengakhiri hidupnya menggunakan serpihan tajam. Liliana juga melangkah keluar sambil gemetar, mencoba sekuat tenaga menjaga matanya tetap tertutup. Namun dengan sangat tenang, Sebastian mendekat dan membuka paksa kelopak mata Liliana dengan jarinya sendiri. Begitu melihat sosok makhluk tersebut, Liliana tewas seketika. Penyintas lainnya yang juga terpapar makhluk itu kemudian melemparkan rokoknya yang masih menyala ke arah kebocoran bensin bus, memicu ledakan dahsyat yang menghanguskan segalanya. Di tengah kobaran api, Sebastian melihat pemandangan ganjil, cahaya keemasan yang ia yakini sebagai jiwa para korban yang naik ke langit. Pada titik inilah sebuah kebenaran kelam terungkap. Sosok Anna yang selama ini bersamanya ternyata hanyalah ilusi dari pikiran Sebastian yang telah rusak. Ilusi Anna itu memuji Sebastian sebagai seorang juru selamat, meyakinkannya bahwa tindakan tersebut sudah benar karena kini jiwa orang-orang itu telah berada di tempat yang lebih baik. Sebastian kemudian berjalan menyusuri koridor gelap dan menemukan beberapa orang yang tangannya terikat, disalibkan di dinding. Sebagian besar sudah tidak bernyawa, namun ada satu pria yang masih sekarat. Dengan napas terakhirnya, pria itu berbisik bahwa makhluk yang menyiksa mereka adalah monster kejam dari galaksi lain yang akan memusnahkan semua manusia. Namun, Sebastian yang pikirannya telah terdistorsi tetap bersikeras bahwa makhluk-makhluk tersebut adalah malaikat. Ia dengan lembut menutup mata pria yang menjelang ajal itu sambil membayangkan jiwanya melayang naik ke angkasa. Tidak butuh waktu lama bagi Sebastian untuk mencari korban berikutnya. Ia mendapati seorang wanita masuk ke sebuah apotek dengan mata tertutup kain. Mendengar langkah kaki Sebastian, wanita itu berhenti dan bertanya dengan waspada. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Claire. Sebastian pun mulai melancarkan kebohongan yang sama, mengaku kelaparan dan tahu lokasi generator yang masih berfungsi. Segera setelah itu, dua rekan Claire, Rafa dan Octavio, datang bersama dua anjing pelacak mereka. Meski curiga dan sempat menentang kehadiran orang asing, Claire tetap tertarik dengan informasi generator tersebut dan bersikeras bahwa Sebastian bisa berguna bagi mereka. Tepat di saat mereka berdebat, kehadiran makhluk asing kembali mendekat. Tanpa punya waktu untuk memilih, mereka terpaksa membawa Sebastian dan bergegas menuju tempat persembunyian mereka yang aman, sebuah bunker nuklir. Di dalam bunker, Sebastian diperkenalkan kepada anggota kelompok lainnya. Di antaranya ada Sofia, seorang anak perempuan asal Jerman, serta pasangan lansia bernama Isabel dan Roberto. Rasa hangat sempat tercipta saat Claire memberikan sepotong coklat kepada Sofia, membuat wajah gadis kecil itu berbinar bahagia. Namun, ketegangan kembali memuncak saat Rafa dan Octavio menarik Sebastian ke sudut ruangan, mendesaknya untuk memberikan detail informasi tentang generator. Di dalam kepala Sebastian, ilusi Anna kembali membisikkan peringatan agar ia tidak membocorkan kebenaran, dan mendesaknya untuk berbohong agar bisa membawa kelompok ini keluar secepat mungkin. Mengikuti bisikan tersebut, Sebastian akhirnya mengaku bahwa cerita tentang generator itu hanyalah karangannya saja. Sontak, Rafa dan Octavio yang merasa tertipu menjadi murka dan bersiap melempar Sebastian keluar bunker. Namun, tepat sebelum mereka mengusirnya, Sofia tiba-tiba mengintervensi sambil berbicara dalam bahasa Jerman.
Karena tidak ada satupun dari mereka yang mengerti, Sebastian berpura-pura menerjemahkannya dan mengklaim bahwa Sofia meminta agar Sebastian tidak diusir. Hal ini mengejutkan seluruh kelompok karena selama ini tidak ada yang bisa memahami Sofia atau tahu dari mana asal-usulnya. Diliputi rasa aman dan penasaran, kelompok tersebut akhirnya batal mengusir Sebastian. Mereka justru menugaskannya untuk menggali informasi lebih dalam mengenai latar belakang Sofia. Sofia pun mulai membagikan kisahnya, sementara Sebastian bertindak sebagai penerjemah bagi yang lain. Gadis kecil itu menjelaskan bahwa ia sedang bersama ibunya, menaiki sebuah jalan tanjakan ketika tiba-tiba suara teriakan histeris terdengar. Kepanikan massal melanda, orang-orang saling dorong, dan rasa takut mengambil alih akal sehat. Sofia menyaksikan banyak orang mengakhiri hidup mereka dengan melompat ke sungai. Di tengah situasi yang carut-marut itu, ia dan ibunya entah bagaimana berhasil lolos dan bersembunyi di dalam sebuah mobil box. Saat berada di dalam mobil box, Sofia dan ibunya sempat mendengar siaran radio tentang adanya tempat aman di daerah pegunungan. Mendengar hal itu, kelompok bunker meminta Sofia menunjukkan lokasinya. Karena tidak tahu nama pastinya, Sofia mengambil kapur dan menggambar sebuah kastel di puncak gunung pada dinding bunker. Claire menduga tempat yang dimaksud adalah Kastel Montjuic. Sofia melanjutkan kisahnya bahwa ia dan ibunya memutuskan keluar dari mobil box dengan mata tertutup kain. Sialnya, Sofia terjatuh dalam pelarian, terpisah dari ibunya dan tidak pernah bertemu lagi sejak saat itu. Melihat Sofia menangis, Claire menenangkannya dan menjelaskan bahwa ia menemukan Sofia sendirian lalu membawanya ke bunker. Kelompok ini pun mulai berdebat apakah mereka harus menuju kastel tersebut. Sebastian menghasut mereka untuk pergi dengan alasan persediaan di bunker tidak akan bertahan lama dan ada kemungkinan ibu Sofia berada di sana. Meski Roberto sempat menentang karena menganggapnya sebagai misi bunuh diri, hasil pemungutan suara mayoritas memutuskan mereka harus pergi. Malam itu, ilusi Anna kembali mendatangi Sebastian. Di bawah pengaruh halusinasi tersebut, Sebastian diam-diam memotong sebagian tali pengikat anjing-anjing pelacak milik kelompok. Tujuannya adalah melepaskan anjing-anjing itu keesokan harinya agar memicu kekacauan saat makhluk asing datang. Rencana keji itu berjalan mulus di pagi hari. Begitu makhluk asing mendekat, tali anjing terputus dan kepanikan pecah. Kehadiran makhluk tersebut seketika memaksa semua orang mengalami kilas balik ingatan paling traumatis. Claire dihantui kematian saudara laki-lakinya, sementara Sofia mendengar suara ibunya yang membujuknya untuk membuka penutup mata. Beruntung Octavio bergerak cepat mencegahnya. Di tempat lain, Rafa yang panik mencari anjingnya nekat membuka penutup mata. Detik itu juga pikirannya langsung dikendalikan hingga ia tewas setelah menghantamkan kepalanya ke kaca mobil. Saat mencoba mengevakuasi kelompok ke zona aman, Roberto justru diserang dan digigit oleh salah satu anjing yang telah dipengaruhi makhluk asing. Mengetahui Rafa telah tewas dari Claire, Octavio pun terpukul. Setelah berhasil kembali ke dalam bunker, Isabel segera merawat luka Roberto. Dalam kondisi setengah sadar, Roberto mulai meracau dan menuduh Isabel berselingkuh. Isabel meyakinkan bahwa itu semua hanyalah memori palsu yang ditanamkan oleh makhluk asing untuk melemahkan mental mereka. Octavio berteori bahwa makhluk-makhluk ini kemungkinan berasal dari dimensi kuantum. Mereka mengubah wujud fisik berdasarkan ketakutan terdalam setiap manusia untuk mengendalikan korbannya. Claire kemudian membuka diri tentang penyesalannya sebagai psikiater yang gagal menyelamatkan saudaranya dari depresi klinis. Ketika Claire balik bertanya tentang apa yang didengar Sebastian saat serangan terjadi, Sebastian langsung mengalihkan pembicaraan dan pergi menemui Sofia yang sedang menangis. Sebastian berlutut di dekat Sofia dan memberikan sebuah liontin yang sebenarnya merupakan hadiah ulang tahun untuk Anna 7 bulan lalu. Tindakan ini memicu protes dari suara Anna di dalam kepalanya. Tak lama kemudian Claire masuk dan menyadari ada yang janggal karena nama Anna terukir di liontin tersebut. Sebagai seorang psikiater, Claire menawarkan bantuan tanpa pamrih. Ia menjelaskan bahwa suara yang didengar Sebastian hanyalah bentuk manipulasi makhluk asing untuk mengacaukan pikirannya, sama seperti dirinya yang sempat mendengar suara mendiang saudaranya. Tepat saat Sebastian mulai goyah dan hampir menerima logika Claire, suara jeritan Roberto dari dalam bunker memecah situasi. Infeksi pada luka Roberto memburuk dengan cepat. Claire menegaskan mereka butuh antibiotik. Akhirnya Claire, Sebastian, dan Octavio kembali keluar dengan mata tertutup untuk mencari obat. Saat memeriksa sebuah ruangan, Octavio tidak menemukan obat melainkan persediaan makanan. Di saat yang sama, pikiran Sebastian kembali diganggu oleh bisikan ilusi Anna. Terdistraksi oleh bisikan tersebut, Sebastian berbohong kepada Octavio bahwa seluruh jendela di ruangan itu tertutup aman. Namun begitu masuk, Octavio melihat sebuah jendela terbuka lebar. Ia tidak sengaja melihat makhluk asing di luar, kehilangan kendali pikiran, lalu berulang kali menikam perutnya sendiri dengan pisau hingga tewas.
Sebastian menyaksikan peristiwa tragis itu dengan ngeri. Berbeda dari korban-korban sebelumnya, kali ini ia tidak melihat adanya cahaya keemasan atau jiwa Octavio yang naik ke langit. Penyesalan mendalam mulai mengikis keyakinannya. Claire yang datang karena keributan langsung menarik Sebastian untuk pergi. Meski suara ilusi Anna terus mendesak Sebastian untuk membuka paksa penutup mata Claire, Sebastian kali ini mematung dan membiarkan Claire membawanya kembali ke bunker. Setibanya di bunker, Claire dengan tangis pecah mengabarkan kematian Octavio kepada Isabel, lalu menyerahkan antibiotik untuk Roberto. Isabel mempertanyakan mengapa Sebastian duduk menyendiri terpisah dari mereka. Claire menjelaskan bahwa Sebastian sangat terpukul karena merasa bersalah telah lalai memeriksa jendela yang menyebabkan kematian Octavio. Malamnya, ilusi Anna kembali mengonfrontasi Sebastian karena gagal menumbalkan Claire. Sebastian menjawab bahwa ia tidak melihat jiwa Octavio naik ke langit setelah tewas. Saat Anna menuduhnya telah kehilangan iman, Sebastian yang mulai sadar menjawab dengan pasrah bahwa dirinya mungkin bukanlah seorang juru selamat, melainkan seekor serigala berbulu domba. Keesokan harinya, saat Claire, Sebastian, dan pasangan lansia tersebut melanjutkan perjalanan keluar, mereka dicegat oleh kelompok Sears, para pelihat yang dikendalikan makhluk asing yang dipimpin oleh pendeta yang ditemui Sebastian 9 bulan lalu. Di tengah kepanikan dan kejaran massa, Roberto dan Isabel terpisah dari rombongan. Menyadari kepungan makhluk asing telah mengunci posisi mereka, pasangan lansia ini memutuskan untuk menghabiskan momen terakhir bersama. Mereka membuka penutup mata, saling melempar tatapan perpisahan yang sunyi, dan membiarkan diri mereka dijemput ajal. Di tengah situasi tersebut, Claire tidak sengaja menemukan kacamata khusus milik Sebastian yang membuatnya bisa melihat dunia luar dengan mudah. Kebenaran seketika menghantam pikiran Claire. Sebastian telah berbohong sepanjang waktu. Pria itu bukan sekedar penyintas biasa, melainkan bagian dari kelompok pelihat yang bersekutu dengan makhluk asing. Claire menyadari bahwa Sebastian kemungkinan besar bertanggung jawab atas kematian Rafa, Octavio, dan mungkin korban-korban lainnya. Tanpa buang waktu, Claire langsung menggandeng tangan Sophia untuk menjauh, bertekad melindungi gadis kecil itu. Di sisi lain, Sebastian terus dihantui oleh suara ilusi Anna di dalam kepalanya. Suara itu terus memanipulasinya, berbisik bahwa hanya tersisa 2 korban lagi sebelum reuni keluarga mereka menjadi kenyataan. Claire yang panik segera menuntun Sophia menuju bagian atap bunker. Ia memperingatkan Sophia untuk tidak membuka penutup mata apapun yang terjadi. Namun, Sebastian berhasil menyusul mereka. Saat mencoba menjaga jarak dengan mata tertutup, Claire salah melangkah hingga jatuh dari ketinggian atap dan terguling di anak tangga sampai pingsan. Kini, Sophia berdiri sendirian tanpa perlindungan di hadapan Sebastian. Bisikan Anna kembali mendesak Sebastian untuk membuka paksa penutup mata Sophia. Sebastian sempat mengulurkan tangannya dan hampir menyerah pada bisikan itu, namun gelombang emosi mendadak menahan dirinya. Ia sadar tidak ingin menyakiti Sophia. Alih-alih mencelakainya, Sebastian justru mendekap erat gadis kecil tersebut. Sesuatu di dalam dirinya runtuh. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia kembali merasakan sisi manusianya. Sebuah kilas balik dari 7 bulan lalu kemudian terungkap saat hari ulang tahun Anna. Kebahagiaan Sebastian merayakan ulang tahun putrinya Sirna ketika sang pendeta fanatik mendobrak masuk ke rumah mereka. Pendeta itu membawa Sebastian dan Anna ke bagian atap gedung, lalu melumuri dahi Anna dengan tinta berbentuk simbol mata sebelum memaksa gadis kecil itu membuka matanya. Berada di bawah kendali makhluk asing, Anna seketika melompat dari tepi gedung menuju kematiannya. Kematian tragis sang putri menghancurkan jiwa Sebastian. Di tengah amarahnya terhadap sang pendeta, Sebastian tidak sengaja membuat kontak mata langsung dengan makhluk asing di langit. Detik itu juga, pikirannya diambil alih. Ilusi wujud Anna langsung muncul di sampingnya, menggandeng tangannya dan menjanjikan sebuah reuni palsu jika ia bersedia menjadi pelihat. Kembali ke masa kini, Claire telah siuman. Sebastian mencoba mendekati Claire dan Sophia untuk mengungkapkan penyesalan terdalamnya. Meski Claire mengeras karena tidak lagi percaya, Sebastian bersikeras menjelaskan bahwa dirinya selama ini telah ditipu oleh ilusi makhluk tersebut. Ia kini sadar bahwa doktrin juru selamat itu hanyalah kebohongan besar, dan kini tujuan hidupnya telah berubah. Ia ingin membantu Claire dan Sophia bertahan hidup menggunakan satu-satunya kelebihan yang ia miliki, yaitu mampu melihat makhluk asing tanpa kehilangan nyawa. Ketegangan meningkat saat kelompok Sears mulai mengepung posisi mereka. Sebastian bergerak cepat menuntun Claire dan Sophia untuk melarikan diri. Di tengah kepungan, salah satu pelihat berhasil menyergap dan menyerang mata Sebastian secara brutal agar ia menjadi buta. Dengan sisa kekuatan yang ada, Sebastian menghempaskan penyerang itu hingga tewas terjatuh. Tanpa membuang waktu, Sebastian membawa Claire dan Sophia masuk ke dalam mobil dan memacu kendaraan menuju kastel di pegunungan.
Sepanjang perjalanan, bayangan ilusi Anna terus muncul, membujuknya untuk menyerah dan berbalik arah. Namun Sebastian tetap melaju menembus segala rintangan. Hingga akhirnya mereka tiba di dasar menara kereta gantung, satu-satunya jalur akses langsung menuju area kastel yang telah diubah militer menjadi zona aman. Sebastian menghentikan mobil tepat di depan pintu masuk utama guna memblokir jalur kelompok pelihat yang mengejar mereka. Setelah membantu Claire dan Sofia keluar, Sebastian langsung membakar tangki bensin mobil tersebut hingga meledak. Kereta gantung di hadapan mereka kini menjadi satu-satunya jalur pelarian terakhir yang tersisa. Saat Claire dan Sofia bersiap untuk naik, Sebastian memberitahu bahwa ini adalah momen bagi mereka untuk berpisah. Claire mendesaknya untuk ikut bersama mereka. Namun Sebastian bersikeras untuk tetap tinggal di dasar menara demi menahan pergerakan kelompok pelihat Sir. Dengan berat hati, Claire mengucapkan selamat tinggal dan mulai menaiki tangga menara bersama Sofia. Di tengah tangga, Sofia hampir saja tergelincir ke dalam celah anak tangga dan jatuh. Claire bertindak cepat dengan menyambar tangan gadis kecil itu tepat waktu. Menyadari mereka tidak akan bisa selamat jika terus bergerak dalam kegelapan, Claire mengambil risiko besar dengan membuka penutup matanya agar bisa menuntun Sofia menuju tempat aman, meski ia tahu betul bahaya maut yang mengancam. Sementara itu, sang pendeta yang dianggap sebagai figur ayah oleh kelompok pelihat tiba bersama para pengikutnya. Tepat saat mereka mendekati mobil, kendaraan tersebut meledak dalam kobaran api dan asap yang dahsyat menutup jalur pergerakan mereka. Meski murka, sang pendeta tidak gentar. Ia berseru kepada Sebastian, mengklaim bahwa Sebastian telah dipilih untuk tujuan yang lebih mulia oleh para makhluk asing. Ia mendesak Sebastian untuk menyerah dan bergabung dalam misi suci mereka. Namun Sebastian berdiri kokoh. Ia menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa dirinya bukanlah budak dari makhluk-makhluk tersebut dan tidak akan pernah sudi menjadi budak mereka. Sambil mencengkeram sebatang besi di tangannya, Sebastian bersiap untuk bertarung. Dengan tatapan penuh perlawanan, ia menegaskan bahwa ia tidak mempercayai Tuhan palsu mereka. Di atas menara, Claire telah mencapai puncak kereta gantung dan mencoba menyalakan mesinnya. Namun, ia segera menyadari bahwa aliran listrik terputus dan kereta gantung tidak dapat beroperasi. Sebuah ide baru muncul di benaknya saat ia melihat sebuah lonceng besar di dekat sana. Claire mulai membunyikan lonceng tersebut dengan keras, berharap suaranya dapat memancing kedatangan makhluk asing. Sesuai dugaannya, suara itu menarik perhatian makhluk asing yang mulai bergerak mendekat. Energi tak kasat mata dari makhluk tersebut secara ajaib justru mengaktifkan kembali mesin kereta gantung dan membuatnya mulai berjalan. Pada saat yang sama, pikiran Sebastian mulai diserang oleh pengaruh makhluk asing di bawah menara. Manipulasi pikiran itu mencoba meyakinkan Sebastian bahwa sang pendeta datang untuk membawa mereka semua menuju kebebasan. Saat menatap kobaran api dari mobil yang meledak, Sebastian melihat bayangan ilusi Anna berdiri di tengah kobaran api, sepenuhnya dilalap api. Penglihatan tersebut hampir menghancurkan pertahanannya, namun ia berjuang keras untuk merebut kembali kendali kesadarannya. Makhluk asing kini juga mulai mendekati Claire dan Sofia di atas menara, mencoba mengambil alih pikiran mereka. Claire kembali mendengar suara mendiang saudara laki-lakinya memanggil di dalam kepala. Di sisi lain, Sebastian terus bergelut dengan bayangan traumatis Anna yang terbakar, namun ia memaksa dirinya untuk tetap fokus. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa sosok di dalam api itu bukanlah Anna, karena putrinya yang asli telah tiada. Dengan tekad yang kembali membara, Sebastian mengayunkan besi di tangannya dan memukul perut sang pendeta dengan keras. Di atas menara, situasi kembali kritis saat Sofia berada di tepi lantai dan hampir jatuh dari menara, namun Claire berhasil menangkapnya tepat waktu. Claire kemudian memfokuskan perhatiannya pada pergerakan pintu kereta gantung dan menghitung ritme membuka serta menutupnya. Ia menyadari bahwa pintu tersebut membutuhkan waktu tepat 4 detik untuk berputar. Dengan pengetahuan itu, ia berencana untuk melompat masuk tepat sebelum pintu kereta gantung tertutup kembali. Sementara itu, sang pendeta membalas serangan Sebastian dan memberikan luka-luka yang sangat parah. Darah mulai mengucur deras dari tubuh Sebastian, namun ia menolak untuk menyerah. Sang pendeta mengejeknya dan menyatakan bahwa Sebastian tidak akan selamat dari tempat ini. Sebastian membalas dengan tegas bahwa meski dirinya mungkin tidak akan selamat, Claire dan Sofia pasti akan lolos. Ia rela mengorbankan nyawanya demi memastikan keselamatan mereka, melakukan penebusan dosa ini demi mendiang putrinya. Saat pikiran Claire terus digempur oleh pengaruh makhluk asing, ia bertarung sekuat tenaga untuk menjaga fokus pengetahuannya. Ia menghitung detik demi detik di dalam kepalanya, dan ketika momennya tepat, ia melompat ke dalam kereta gantung sambil membawa Sofia bersamanya. Mereka berdua berhasil masuk ke dalam kabin yang aman. Di dalam hati, Claire dipenuhi rasa syukur dan berterima kasih secara sunyi atas pengorbanan Sebastian. Setelah reuni emosional tersebut,
para prajurit membawa Claire ke ruang khusus untuk menjalani proses interogasi dan pemeriksaan medis. Seorang petugas medis memeriksa kondisi mata Claire guna memastikan apakah ia sempat terpapar kontak langsung dengan makhluk asing atau tidak. Claire menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak bersekutu dengan makhluk-makhluk tersebut. Namun, ia menekankan bahwa ada satu individu dari pihak mereka, yaitu Sebastian, yang telah mengorbankan diri demi membantunya mencapai tempat aman ini. Claire juga mengingatkan bahwa di luar sana masih banyak penyintas lain yang membutuhkan pertolongan mendesak. Di tengah percakapan, petugas medis tersebut menyuntikkan sebuah cairan ke tubuh Claire. Saat Claire mempertanyakan urgensi dari tindakan itu, sang petugas menjelaskan bahwa cairan tersebut merupakan penanda kimia yang dirancang khusus untuk mendeteksi adanya perubahan epigenetik pada DNA-nya. Perubahan struktur DNA ini dapat dipicu oleh tingkat stres dan penderitaan emosional yang ekstrem. Trauma mendalam itulah yang secara biologis mengubah manusia biasa menjadi seorang CR, yaitu individu unik yang mampu melihat makhluk asing tanpa kehilangan nyawa. Namun sebagai gantinya, pikiran mereka sepenuhnya berada di bawah kendali makhluk tersebut. Mendengar penjelasan ilmiah itu, Claire mulai menyadari kebenaran tentang apa yang sebenarnya menimpa Sebastian. Ketika putri kecilnya tewas secara tragis di hadapannya 9 bulan lalu, trauma luar biasa itu kemungkinan besar telah mengubah struktur DNA Sebastian. Hal itulah yang membuatnya kebal dari dorongan bunuh diri saat melihat para monster, namun di sisi lain, membuat makhluk asing dengan mudah memanfaatkannya sebagai alatan mereka untuk menjebak manusia lain. Petugas medis itu kemudian menambahkan sebuah poin krusial. Jika hasil tes menunjukkan bahwa tubuh Claire juga telah bertransformasi menjadi seorang seer, maka darahnya dapat digunakan sebagai bahan utama untuk menciptakan vaksin pelindung bagi umat manusia. Sementara itu, di sebuah laboratorium bawah tanah yang steril di dalam benteng, 2 ilmuwan militer tengah sibuk mengeksplorasi sampel darah dari seorang seir yang berhasil mereka tangkap hidup-hidup. Selama ini, mereka telah melakukan uji coba formula vaksin tersebut pada hewan laboratorium berupa tikus. Sejauh ini, pencapaian terbaik mereka baru bisa membuat tikus-tikus percobaan bertahan hidup selama 48 detik setelah diperlihatkan bayangan dari makhluk asing. Kali ini, para ilmuwan berhasil mengembangkan sebuah senyawa ser baru yang mereka yakini mampu memperpanjang masa bertahan hidup tikus hingga 1 menit penuh. Mereka menyuntikkan senyawa baru tersebut dan memulai pengujian ulang. Namun, harapan besar itu seketika sirna. Eksperimen tersebut kembali menemui kegagalan total. Tikus-tikus percobaan langsung tewas dalam waktu singkat setelah terpapar. Di sudut laboratorium, sang seer yang ditawan dalam ruang isolasi terus berteriak histeris berulang kali, meracau dalam keputusasaan yang mendalam karena begitu ingin melihat kembali sosok makhluk asing yang dipujanya. Umat manusia kini memang memiliki benteng pertahanan yang aman dan titik terang untuk melawan, namun perjuangan panjang melawan teror tak kasat mata ini masih jauh dari kata usai. Dan dengan kenyataan pahit tersebut, kisah dari Bird Box Barcelona pun berakhir.